Endra. Ara menguak pintu kamar Janendra. Sejak pagi lelaki itu tidak keluar kamar. Bikwati mengatakan Janendra sering sesak napas dan dari kemarin tidak nafsu makan. Kamar Janendra bernuansa putih, rapi dan apik. Pada dinding terdapat lukisan-lukisan berukuran kecil. Lukisan kota-kota besar yang ada di dunia. Janendra meringkuk seperti bayi. Dia bergumam lirih, "Aku tidak suka kamu melihatku seperti ini, Ara. Kamu tidak pergi ke dokter. Rasa sesak ini perlahan akan hilang. Aku ingin sendirian." Ara pun keluar kamar. Dia cukup lama berdiri di depan pintu kamar. Khawatir pada kondisi Janendra. Selama 2 bulan tinggal satu atap, dia memang sering melihat Janendra menutup diri di kamar. "Bikwati, apa sebaiknya menghubungi kakaknya Janendra?" "Jangan khawatir, Ara. Pak Janendra akan baik-baik saja," sahut Bikwati. Bagaimana tidak khawatir melihat Janendra terbaring lemah? Mengapa dia tidak tinggal bersama kakaknya? Apa kakaknya orang yang tidak punya perasaan? Pikiran itu mengganggu Ara. Dia masih berdiri termangu, kalau tidak ditarik ujung kemejanya oleh Zora. "Zo, kamu lapar ya?" Ara mengangkat tubuh putri kecilnya yang sedang belajar berjalan. Ara menyuapi putrinya di teras belakang. Dia sangat bersyukur, Zora tidak rewel dalam hal makanan. Ara meraih ponsel yang bergetar. "Selamat sore, Mbak Ara. Saya ingin pesan peyek kacang 1 kilogram dan salad buah ukuran sedang. Pembayaran waktu diantar atau transfer sekarang." Seperti biasa, Ara akan mengecek foto profil. Hanya kedua tangan yang berada di meja dengan secangkir kopi hitam. Ara menduga si pelanggan baru adalah lelaki, ditilik dari jam tangan yang melingkar. Karena baru pertama kali memesan, Ara mengarahkan untuk mentransfer. Tidak butuh waktu lama, si pelanggan mengirim bukti transfer. Gedung Arda Wangsa. Ara mengernyit dahi membaca alamat si pemesan yang mengaku bernama Ryu. Tidak biasanya orang kantoran pesan rempeyek. Ryu minta dikirim besok, pukul 11 siang. Namun, Ryu kemudian mengubah alamat karena besok hari Sabtu. "Kalian berdua sangat mirip," ujar Janendra. Ara mendonggak. "Kau sudah baikan?" "Lumayan." Janendra duduk di kursi malas. Danu yang sedari kemarin tidak terlihat, muncul di teras. Lelaki itu mengatakan akan menikahi Dewi 1 bulan lagi. "Apa tidak ada perempuan lain?" Celetuk Ara. "Tidak ada, Mbak. Dewi orangnya baik," sahut Danu. Ara tersenyum sinis. Ara hanya tidak ingin menyakiti Danu jika kelak dia membalas kelakuan Dewi. "Biarkan saja, Ara. Cinta itu kadang membutakan hati dan pikiran." Janendra menukas. "Besok malam jadi datang ke pesta." "Aku tidak berani, Endra. Bagaimana kalau aku lepas kendali? Menjambak dan menyerang mereka?" ujar Ara sembari mengelap pipi Zora. "Aku tidak akan memaksa. Beritahu aku kalau kamu berubah pikiran," ucap Janendra. "Oh, ya, Danu. Hadiah pernikahan aku akan memberikan tiket perjalanan ke Bali. Hotel bintang 5. Terima kasih, Pak," ucap Danu. "Supaya bisa menjadi kenangan terindah sebelum terjadinya penderitaan." Janendra tersenyum penuh arti. Dewi dan Lastri sedang berada di spa. Mereka menghabiskan waktu untuk mempercantik diri menjelang pernikahan Bayu dan Gisel. "Bu, Danu akan mengajak Bulan Madu ke Bali. Fasilitas kelas VIP semua," kata Dewi yang tidur tengkurap di tempat tidur khusus, sementara tubuhnya sedang dipijat dengan lelehan coklat. "Kapan kamu ke rumahnya?" "Nanti sore." "Ibu ingin ikut?" "Tidak. Ibu ingin istirahat untuk hari besar," tolak Lastri. "Aku membayangkan hidup di rumah besar dengan pelayan-pelayan," ungkap Dewi. Lastri merasa sangat beruntung. Hidupnya akan bergelimang harta, tanpa butuh kerja keras. "Setelah ini, kita ke toko perhiasan. Gisel ingin kita memakai perhiasan yang tidak berlebihan." "Namanya perhiasan ya harus berlebihan," timpal Lastri. "Bu,
Orang kaya itu perhiasannya terlihat sederhana tapi harganya selangit. Bukan gelang emas 20 biji yang dipakai di satu tangan, sindir Dewi pada ibunya. Lastri memberengut. Iya, aku akan menurut. Ara sebenarnya bisa menggunakan jasa kirim untuk mengantar pesanan. Tetapi, dia ada tujuan lain. Ara sekalian mengecek tempat kos. Dengan diantar ojek online, Ara menuju rumah Ryu. Rumah tanpa pagar itu terlihat teduh karena adanya pohon mangga di halaman yang tidak luas. Tanaman seperti lidah mertua, sirih gading, kuping gajah tertata apik di pot-pot berwarna hitam. Jari Ara menekan tombol bel pintu. Ara yang menggendong Zora mulai tidak sabaran karena sang empunya rumah tidak segera muncul. Permisi. Ara mengetuk pintu cukup keras. Perempuan itu berpikiran mungkin Ryu lupa. Ara menaruh kantong plastik putih berisi rempeyek dan salad buah. Dia merogoh ponsel di dalam tas. Pak Ryu, saya sudah di depan pintu rumah. Karena tidak mendapat balasan, Ara menelepon Ryu, namun tidak diangkat. Pesanan saya taruh di meja teras. Ara kembali mengirimkan pesan. Ara duduk di kursi teras, karena Zora merengek-rengek minta minum. Ara memberikan botol susu. Dia berada di teras rumah Ryu sekitar 15 menit. Seunit mobil sedan Eropa hitam yang mengkilat di bawah sinar matahari, berhenti di depan rumah. Perempuan berambut pendek turun dari kendaraan tersebut. Mbak Ara, ya. Ara menganggukkan kepalanya. Jadi, Ryu adalah perempuan. Maaf, Pak Re. Ryu. Ya, Pak Ryu belum pulang. Karena adiknya mendadak masuk rumah sakit. Oh, tidak ada apa-apa. Kenapa tidak memberitahu lewat pesan saja? Tanya Ara, penasaran. Perempuan berambut pendek itu mengambil kantong plastik di meja. Boleh saya antar pulang, Mbak? Jika tidak keberatan. Ara berpikir sejenak. Dia menyebutkan alamat kos. Tinggal di kos. Rencana akan pindah ke kos. Ara duduk di jok belakang mobil. Sebenarnya siapa Ryu? Rumahnya bagus tapi sepertinya harga mobilnya lebih mahal. Ara melihat perempuan berambut pendek dan sopir berbadan kekar. Ara mengucapkan terima kasih saat sampai di tempat tujuan. Dia berjalan menyusuri gang menuju tempat kos berbentuk rumah petak berderet. Dia mengetuk rumah petak paling ujung. Menemui orang yang mengurus kos. Ibu Norma, saya Ara. Yang kemarin menelepon. Oh, ya. Mari saya tunjukkan tempatnya. Bu Norma berjalan mendahului Ara. Dia membuka pintu kayu yang sedikit mengelupas catnya. 700.000 per bulan. Ara masuk ke dalam tempat kos. Ada dapur kecil dan kamar mandi. Sebenarnya cocok tapi Ara sedikit ragu. Bagaimana, Mbak Ara? Besok akan saya kabari, putus Ara. Baik, Mbak. Saya tunggu. Lalu, Ara berpamitan. Dia berderap menyusuri gang yang sama. Ara naik bas umum pulang ke rumah Janendra. Cuaca yang tadi cukup terik, berubah drastis. Awan hitam tampak berarak di langit. Sampai di halte bas, Ara turun. Dia setengah berlari menuju rumah, khawatir hujan segera turun. Aku baru saja akan meneleponmu, Ara, kata Bikwati. Ekspresi wajah Bikwati tampak khawatir. Ara mengisi rongga dada dengan udara. Napasnya hampir agak tersengal, karena berlari sambil menggendong bobot tubuh Zora. Memang ada apa, Bik? Ara melepas kain gendongan, menurunkan Zora ke ubin. Batita itu duduk sambil mencengkram biskuit. Pak Janendra masuk rumah sakit. Dia tadi mendadak pingsan, kata Bikwati. Jantung Ara mendadak tidak normal. Kedua kakinya lemas. Dia terduduk di kursi seraya menyentuh dadanya. Di rumah sakit mana? Ara bertanya dengan bibir bergetar. Aku tidak tahu. Danu belum memberikan kabar. Bikwati ikut duduk, sama-sama cemas. Janendra pernah bercerita, bahwa dia sudah siap jika sewaktu-waktu Tuhan memanggil pulang. Sedari kecil hidupnya penuh perjuangan untuk bertahan bernapas di dunia.
Di tempat lain. Maaf, Ren. Dokter yang menangani Janendra mengulas senyum getir. Kedua kaki Rendra terasa lemas. Dia lantas duduk di kursi tunggu. Kedua matanya menyemburat merah karena duka. Seluruh organ tubuhnya terasa sangat sakit. Dia sekarang benar-benar sendirian di dunia. Handoko merangkul Rendra, memberikan semangat yang sebenarnya tidak akan berpengaruh. Rendra sudah menyiapkan hati sekuat baja jauh-jauh hari. Hari ini, pasti akan tiba. Hari di mana Janendra pergi untuk selamanya. Rendra tahu usia Janendra tidak akan panjang. Orang-orang terdekat keluarga mereka pun, sudah tahu mengenai kondisi Janendra. Aku akan mengurus pemakaman Janendra, Ren. Handoko menepuk pundak Rendra. Rendra tidak merespons. Jiwanya sedang melayang-layang tidak berdaya. Baru beberapa hari yang lalu, Janendra ingin operasi yang kedua kalinya. Lelaki itu mengembuskan napas pelan seraya mengusap wajahnya. Sementara itu di kamar hotel, Giselle membanting ponsel ke tempat tidur. Dia dan Bayu 4 jam yang lalu sudah resmi menikah. Hah, kenapa harus mati sekarang, sih? Janendra benar-benar tidak ingin aku bahagia. Giselle berdiri, dia menyuruh perias wajah menghentikan aktivitas. Handoko baru saja menelepon. Giselle boleh meneruskan acara, tetapi hanya sebentar dan tidak boleh ada musik. Karena, tamu undangan sudah berdatangan. Giselle diminta tidak mengenakan gaun pengantin yang glamor. Handoko menyuruh Giselle mengenakan gaun putih sederhana dan kerudung. Juga tanpa make up dan perhiasan. Bayu pun urung mengenakan tuxedo. Sudahlah, Giselle. Jangan marah-marah. Kita tidak bakal tahu apa yang terjadi di depan. Bayu menghibur Giselle. Kenapa tidak besok saja Janendra koit? Giselle melepas mahkota tiara dari kepalanya. Tidak baik seperti itu, Giselle. Janendra saudaramu. Bagaimana kalau ayahmu yang meninggal dunia? Giselle masih mondar-mandir. Rencana bulan madu akan berantakan, karena besok pagi Janendra dimakamkan. Lastri dan Dewi pun merasa kecewa. Karena tamu-tamu yang datang hanya menyalami tamu. Mereka ada yang makan hidangan, ada yang tidak. Pesta pernikahan yang diadakan secara mewah itu bak tempat duka. Ara duduk di dekat jendela, kedua jemari tangannya memeluk cangkir kopi yang masih hangat. Perasaannya sangat gelisah, karena Danu tidak membalas pesan. Sopir itu seolah ikut lenyap. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Bikwati yang biasanya pulang pada sore hari, tertidur di depan sudut ruangan. Dengkuran halus terdengar. Ara menaruh cangkir kopi di meja, dia berjalan menuju kamar Janendra. Ara mencari ponsel milik Janendra, berharap bisa menghubungi salah satu keluarga lelaki itu. Karena tidak ditemukan, Ara mencoba menghubungi nomor ponsel Janendra. Ada nada sambung. Kemudian, terdengar lagu milik Afgan. Ara melongok ke bawah meja, perangkat elektronik tersebut menyala. Embusan napas panjang keluar dari mulut Ara. Ponsel Janendra tidak bisa dibuka karena menggunakan kunci pola. Ara menaruh ponsel di meja, dia berjalan keluar kamar Janendra yang mendadak terasa sangat dingin. Ara terkejut kala melihat Danu sudah berada di ruang tamu. Lelaki itu duduk di kursi kayu. Bagaimana kondisi Janendra? Dia di rumah sakit mana? Cecar Ara. Pak Janendra sudah tenang bersama kedua orang tuanya. Danu menyalakan rokok. Kedua kaki terasa lumpuh, perempuan itu limbung. Tangan kanannya berpegangan pada kursi. Tangisnya meledak, mengapa Janendra cepat pergi? Aku tidak bisa memberitahumu di rumah sakit atau rumah duka. Karena mereka keluarga kaya. Mbak Ara, setelah pemakaman selesai, aku akan memberitahumu. Dan, kau bisa datang, kata Danu. Aku akan mengantarmu. Ara sekarang bersimpuh di Ubin. Dia kehilangan orang yang paling baik yang pernah ditemui. Dia kehilangan saudara yang memberikan payung perlindungan. Bikwati yang terbangun melihat Ara menangis memahami bahwa sang majikan telah pergi.
Perempuan tua itu mengelap air mata yang turun di pipinya yang berkerut. Pagi yang indah dan cerah. Langit putih tanpa noda. Angin berhembus sangat lembut. Para pelayat mengenakan pakaian serba hitam. Rendra menerima tatapan simpati dari mereka. Rendra mengamati penggali yang mulai menutup makam Gyanendra dengan tanah. Kembali, hati Rendra tercabik-cabik. Dia berjongkok di sisi gundukan, memegang nisan batu. Lalu, setelah menabur bunga dan membacakan doa, Rendra menuju rumah duka. Dia menerima ucapan duka cita dari teman, klien, rekan bisnis, bahkan orang-orang yang tidak dia kenal yang sebagian mengaku sebagai teman Gyanendra dari komunitas lukis. Rendra ingin segera pergi. Menenggelamkan diri ke dalam air, merasakan kesejukan. Melupakan sejenak kesedihan. Para pelayat mulai meninggalkan rumah duka. Rendra berdiri memandangi hamparan rumput hijau yang berderet makam, salah satunya makam adiknya. Kau tahu, Ren. Kau menjadi satu-satunya ahli waris, kata Giselle. Apa kau ingin mendapatkan bagian Gyanendra? Rendra melayangkan tatapan tajam. Giselle, jaga ucapmu. Rendra, kami pergi dulu. Bayu menarik lengan Giselle. Seorang lelaki bertubuh gemuk, mendekati Rendra. Dia mengenalkan diri sebagai kuasa hukum Gyanendra, namanya John. Ini kunci laci meja. Dia berpesan, memberikan pada Anda saat meninggal dunia, ucap John. Uang milik Gyanendra sebagian diberikan pada panti asuhan, panti sosial, dan panti jompo. Sedangkan aset-aset yang lain menjadi tanggung jawab Anda. Rendra memperhatikan anak kunci di telapak tangannya, lelaki itu meninggalkan rumah duka. Mobil yang dikemudikan Niko meluncur ke kediaman Gyanendra. Rendra penasaran kenapa adiknya memberikan kunci laci meja. Dia tidak bisa menunggu sampai esok hari. Pak Rendra, selamat siang, sapa Bikwati. Rendra memicingkan matanya. Anak siapa yang kamu gendong? Anak salah satu pekerja rumah ini, Pak, jelas Bikwati. Rendra melangkah masuk ke dalam kamar Gyanendra. Sebelum membuka laci meja, dia menggenapi rongga dadanya dengan udara. Tangan Rendra menarik laci meja perlahan. Di dalamnya hanya ada satu kertas putih yang terlipat. Rendra meraihnya, dia duduk di kursi, membaca tiap deret tulisan. Rendra, jika kamu membaca surat ini, berarti aku sudah tidak ada di dunia. Aku ingin mengatakan langsung, tapi kau pasti akan mendebat terlebih dahulu. Bibir Rendra mengulas senyum masam. Dia kembali meneruskan membaca. Permintaan terakhir, aku ingin kamu menjaga seseorang untukku. Dia perempuan yang sangat baik, namun rapuh karena hidup yang sangat kejam. Namanya Aranina. Sampai di baris itu, Rendra seolah berhenti bernapas. Dia tidak salah membaca. Dia tinggal di rumahku bersama putri kecilnya, mereka telantar karena ulah mantan suami yang tidak bertanggung jawab. Aranina membutuhkanmu. Sebagai pelindung. Sebagai saudara. Sebagai teman. Atau bisa sebagai suami. Jaga dia untukku. Beribu-ribu kata terima kasih aku ucapkan, bro. Rendra menundukkan wajahnya, ternyata perempuan yang dia cari selama ini tinggal di rumah Gyanendra. Kertas itu dilipat rapi. Rendra mengantonginya di saku celana, dia berjalan keluar kamar. Bikwati, di mana Ara? Tanya Rendra. Ara pergi ke makam, Pak. Dia diantar Danu. Apa Gyanendra dan Ara punya hubungan spesial? Tidak ada yang spesial, Pak. Gyanendra menganggap Ara seperti adik sendiri, terang Bikwati. Rendra memutuskan menunggu Ara pulang. Lelaki itu melangkah ke ruang sebelah yang terdapat 6 lukisan. Hanya satu lukisan yang terselubungi kain putih. Tangan Rendra menarik perlahan-lahan kain tersebut. Lukisan Ara yang sedang memangku putrinya. Sangat indah. Rendra jadi teringat ucapan Gyanendra waktu dirinya tidak diperbolehkan melihat lukisan itu. Di tempat pemakaman Ara menaruh bunga lili di makam Gyanendra. Nama belakang yang tertera pada nisan,
menjelaskan dari keluarga seperti apa Janendra. Seandainya Pak Janendra tidak meninggal dunia, mungkin dia sudah melamarmu, ujar Danu. Kami hanya berteman, dan Janendra menganggapku sebagai adik. Ayo, pulang, ajak Danu. Aku tidak bisa berlama-lama. Ara melangkah di belakang Danu, menyusuri jalan berpaving menuju tempat parkir. Dalam perjalanan pulang, Danu berkeluh kesah tentang pekerjaan. Khawatir dirinya menjadi pengangguran abadi. Kau juga harus pergi dari rumah Pak Janendra. Danu menghentikan mobil. Aku tahu. Aku akan menyewa kamar kos, sahut Ara. Pak Bos besar ada di sini, kata Danu saat melihat Niko yang duduk di beranda. Siapa? Pak Rendra, kakaknya Pak Janendra. Ara bagai tersengat listrik kala mendengar nama Rendra. Apakah orang yang sama? Ara turun dari mobil, ragu-ragu dia memasuki rumah. Ara, kamu ditunggu Pak Rendra. Sepertinya ada hal yang penting. Beliau ada di teras belakang, Bikwati memberitahu. Zo, biar dia bersamaku, sela Bikwati. Tidak baik mengabaikan kakak majikan kita. Ara menarik napas dalam-dalam. Dia berjalan seraya menggigit bibir bawahnya. Kedua kakinya berhenti di pintu. Jantungnya berdebar hebat melihat lelaki berkemeja hitam. Saat mata mereka beradu, seolah jutaan meteor jatuh ke bumi. Apa kabar, Ara? Sapa Rendra. Baik. Suara Ara bergetar, entah mengapa dia gugup. Duduklah. Aku ingin menyampaikan pesan terakhir Janendra. Ara duduk tepat di hadapan Rendra. Kedua telapak tangannya berkeringat. Tidak nyaman berdekatan dengan Rendra, karena aroma sitrus lelaki itu mengganggu syarafnya. Sejak kapan kamu mengenal adikku? Tanya Rendra. Hampir 3 bulan, Pak. Rendra memandang lawan bicaranya. Kerinduan yang selama ini bergeleyar menjadi getar-getar aneh. Ara, Janendra menginginkan kamu tinggal di rumah ini. Itu permintaan terakhirnya, kata Rendra, meluncur begitu saja dari mulutnya. Aku harap kamu mau, demi Janendra. Juga demi aku.